Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Untuk dapat mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, kita harus fokus pada penyebutnya. Caranya yaitu dengan mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama. 1/5. Di sini penyebutnya adalah 5. Bisa tidak nih 5 kita ubah menjadi per 10? Ternyata bisa ya. Caranya adalah dengan dikalikan 2. 1/5 dikali 2, karena 5 dikali 2 sama dengan 10. Ketika penyebutnya dikalikan 2, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan angka 2. Sini hasilnya 2 kali 1 sama dengan 2, 5 dikali 2 sama dengan 10. Nah, hasilnya adalah 2/10. 2/10 ini akan kita ubah menjadi pecahan desimal. Karena ini penyebutnya per 10, maka memiliki satu angka di belakang tanda koma. Di sini pembilangnya bisa kita tulis terlebih dahulu, yaitu 2. 2. Di depan angka 2 itu kita tambahkan koma. Kemudian di depan koma kita tambahkan angka 0. Jadi bentuk pecahan desimal dari 1/5 adalah 0,2. Selanjutnya soal kedua ada pecahan 5/4. Kita lihat penyebutnya adalah 4. 4 bisa kita rubah menjadi per 10 atau tidak? Tidak bisa ya. Karena tidak bisa, kita coba rubah menjadi per 100. 4 dikali bilangan berapa bisa menghasilkan angka 100? Ternyata bisa. 4 dikalikan dengan 25. Di sini ditulis 5/4 dikali 25. Karena penyebutnya dikalikan 25, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 25. Nah, di sini 5 kali 25 sama dengan 125 per 4 kali 25 sama dengan 100. 125 per 100. Karena per 100, maka di belakang tanda koma ada 2 angka. Di sini kita bisa tulis pembilangnya dulu, yaitu 125. Karena di belakang koma ada 2 angka, kita bisa hitung dari belakang. 1, 2. 2 angka. Maka di sini diberi tanda koma. Sehingga bentuk pecahan desimal dari 5/4 adalah 1,25. Selanjutnya soal ketiga, 2/20. Di sini penyebutnya adalah 20. 20 ini bisa kita rubah menjadi per 100. 2/20 dikali 5. Karena penyebutnya dikalikan dengan 5, maka pembilangnya juga dikalikan dengan 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. 20 dikali 5 sama dengan 100. Sama dengan, karena ini per 100, maka memiliki 2 angka di belakang tanda koma. Di sini pembilangnya bisa kita tulis terlebih dahulu 10.
Karena memiliki dua angka di belakang koma, kita bisa hitung 1, 2. Maka di depan angka 1 kita beri tanda koma. Di depan koma kita bisa beri angka 0. Jadi hasil dari 2/20 bentuk pecahan desimalnya adalah 0,1. Ini kita bisa tuliskan saja 0,1 karena 0 di sini tidak terpakai. Soal selanjutnya yang nomor 4 adalah 3/8. 3/8 ini bentuk desimalnya berapa? Kita lihat penyebutnya adalah 8. 8 tidak bisa kita ubah menjadi 10. Kemudian 8 juga tidak bisa kita ubah menjadi per 100. Tapi 8 bisa kita rubah menjadi per 1000. Yaitu 3/8 dikali 125. Karena penyebutnya sudah kita kalikan dengan 125, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 125. Nah, di sini 3 dikali 125 adalah 375 per 8 dikali 125 adalah 1000. Sama dengan ini kita bisa tuliskan dulu pembilangnya 375. Kita lihat 1000 per 1000. Jika per 1000 maka memiliki 3 angka di belakang tanda koma. Untuk mengetahui berapa angka di belakang tanda koma, kita lihat saja pernya. Jika nolnya 1, ini kan seperti per 10, nolnya adalah 1. Berarti pasti ada 1 angka di belakang tanda koma. Ini angka 2. Kemudian ini per 100. Karena nolnya ada 2, maka pasti ada 2 angka di belakang tanda koma. Ini ada 2 angka, yaitu angka 2 dan 5. Kemudian karena ini per 1000, maka pasti ada 3 angka di belakang tanda koma. Kita hitung. Lihat. 1, 2, 3. Berarti di depannya ada tanda koma. Di sini kita tambahkan angka 0. Sehingga bentuk pecahan desimal dari 3/8 adalah 0,375. Baiklah, selanjutnya yang kedua adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, kita perlu memperhatikan angka di belakang koma. Jika ada satu angka di belakang koma, maka penyebutnya kita tulis 10. Jika ada 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 100. Kemudian jika ada 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya adalah 1000. Jika ada 4 angka di belakang koma, penyebutnya adalah 10.000 dan seterusnya. Di sini contohnya yang pertama ada 0,3. Kita lihat di belakang koma hanya ada satu angka, yaitu angka 3. Maka penyebutnya pasti per 10. Nah, setelah penyebutnya sudah kita dapatkan per 10, maka pembilangnya kita tulis saja ini. 3-nya kita pindahkan menjadi pembilang, yaitu 3/10. Kemudian untuk soal yang kedua, kita lihat di belakang koma ada 2 angka, yaitu angka 7 dan angka 5. Maka karena ada 2 angka di belakang koma, penyebutnya adalah per 100. Nah, untuk pembilangnya kita pindahkan semua angka ini, yaitu 2, 7, 5. Komanya tidak perlu kita tulis lagi. Kemudian untuk soal yang ketiga, kita lihat di belakang koma ada 3 angka.
1, 2, 3. Maka penyebutnya itu per 1000 karena ada 3 angka di belakang koma, yaitu angka 7, 4, dan 5. Kemudian untuk pembilangnya kita tinggal pindahkan semua angka ini, yaitu 3745. Selanjutnya soal yang keempat ada 0,25. Jika kita ingin merubah menjadi pecahan biasa, maka kita lihat di sini ada 2 angka di belakang koma, yaitu angka 2 dan 5. Maka penyebutnya adalah per 100. Nah, untuk pembilangnya kita tinggal pindahkan angka ini, yaitu angka 2 dan 5. 0 di sini tidak perlu dipindahkan ya. Untuk soal yang terakhir, yaitu 2,5 diubah menjadi pecahan biasa. Nah, karena di belakang koma ada 1 angka, yaitu angka 5, maka penyebutnya adalah per 10. Kemudian pembilangnya angka ini tinggal dipindahkan saja, yaitu 25. Nah, untuk pecahan yang ini, jika pecahannya masih bisa disederhanakan, maka silahkan disederhanakan. Di sini misal contoh 25/100 itu masih bisa disederhanakan, yaitu sama-sama dibagi dengan bilangan 25. Di sini 25 dibagi 25 itu adalah 1, kemudian 100 dibagi 25 itu adalah 4. Maka bentuk pecahan biasa dari 0,25 itu adalah 1/4. Untuk cara menyederhanakan pecahan sudah ada di video yang sebelumnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah mengubah pecahan biasa menjadi persen. Yang perlu kalian tahu, persen artinya adalah per 100. Berarti penyebutnya itu harus kita rubah menjadi 100. Nah, di sini soal yang pertama ada 2/4. Di sini penyebutnya adalah 4. Karena persen tadi adalah per 100, maka penyebut 4 ini harus kita ubah menjadi 100. Sehingga 4 dikalikan bilangan berapa yang akan menghasilkan 100. Di sini kita bisa tulis 2/4 dikali 4 dikali 25 adalah 100. Karena penyebutnya kita kalikan 25, maka pembilangnya juga harus kita kalikan dengan 25. Sehingga hasilnya 25 kali 2 sama dengan 50 per 25 kali 4 sama dengan 100. Karena sudah ketemu per 100, 50/100, maka jika diubah menjadi persen adalah 50%. 50% ini artinya 50/100. Kemudian untuk soal yang kedua ada 7/20. Karena penyebutnya adalah 20, maka kita harus ubah menjadi per 100. Sehingga 7/20 ini harus dikalikan berapa yang bisa menghasilkan penyebut 100. 20 dikali 5. Karena penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga harus kita kalikan dengan 5. Sama dengan 5 kali 7, 35 per 20 kali 5 sama dengan 100. 35/100 sama dengan 35%. Kemudian soal yang ketiga ada 3/25. Karena penyebutnya 25, maka ini untuk
menjadikan penyebutnya menjadi 125 bisa kita kalikan dengan 4. Karena penyebutnya dikalikan 4, maka pembilangnya juga harus dikalikan dengan 4. 3 dikali 4 sama dengan 12. Kemudian 25 kali 4 sama dengan 100. 12 per 100 itu artinya 12%. Kemudian selanjutnya adalah mengubah persen menjadi pecahan biasa. Nah, tadi kan sudah dikatakan bahwa persen itu adalah per 100. Sehingga di sini misal ada contoh soalnya 50% jika dirubah menjadi pecahan biasa menjadi berapa? 50% artinya adalah 50 per 100. Nah, ini kita tinggal sederhanakan saja dengan cara 50 per 100 ini bisa sama-sama kita bagi dengan angka 50. Di sini 50 dibagi 50 sama dengan 1 per 100 dibagi 50 sama dengan 2. Jadi bentuk pecahan biasa dari 50% adalah 1 per 2. Kemudian untuk contoh yang nomor 2, 75% itu artinya adalah 75 per 100. Nah, ini kita bisa sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi dengan bilangan 25. Hasilnya adalah 75 dibagi 25 adalah 3. Kemudian 100 dibagi 25 adalah 4. Jadi bentuk pecahan biasa dari 75% adalah 3 per 4. Kemudian soal yang ketiga adalah 80%. Artinya adalah 80 per 100. Nah, di sini juga kita bisa sederhanakan. Bisa kita sama-sama bagi dengan bilangan 20. Kita bisa bagi 20 sama dengan 80 dibagi 20 adalah 4 dan 100 dibagi 20 adalah 5. Sehingga bentuk pecahan biasa dari 80% adalah 4 per 5. Baiklah, demikian pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.